جئنا لزيارتكم ولنتشرف باللقاء بكم ولندعو لكم ولنقول لكم أنتم في جهاد كبير لأنكم تتعلمون القرآن الكريم وتتعلمون العلوم الشرعية الإسلامية. إذا أنتم في جهاد كبير وفي ثغر من ثغور الإسلام وفي باب عظيم لنيل رضوان الله تعالى. Bismillah, hadirin yang berkenan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan bahwasanya kalian semua yang ada duduk di sini adalah orang yang dalam perjuangan al-jihad kabir, jihad azim, dalam perjuangan yang besar, Kalian belajar ilmu Al-Qur'an di sini dan kalian juga belajar ilmu agama dan juga belajar ilmu syariat agama. Maka Allah Subhanahu wa taala ini adalah perjuangan yang sangat besar. Maka kami di sini juga akan mendoakan kalian di sini supaya kita sama-sama diberkahi dan mendapatkan ilmu agama. أنتم بطلبكم لهذا العلم الشرعي في رضا الله تعالى وفيما يرضى به الله تعالى. فلقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال أيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي يحبه الله تعالى ويصطفيه من خلقه ويختاره ويجعله ممن يحبهم ويرضى بهم، هؤلاء يجعلونهم في سبيل العلم. فالذي يطلب العلم فهو كما قال المصطفى: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن لم يرد، هذا المفهوم المخالف هو أن من لم يرد الله به خيرا لا يجعله يتفقه في الدين ولا يطلب العلم ولا يستغل بالعلم. Maka Allah Subhanahu wa taala beliau juga menyampaikan orang yang menuntut ilmu ini adalah seperti orang yang memperjuangkan agama. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia ini seperti orang yang memperjuangkan agamanya Allah. Orang yang menuntut ilmu, orang yang dia berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala sehingga hatta yarji, sehingga dia kembali ke rumahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk dari kita memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan ilmu agama. Maka al-mafhum mukhalafah, maka kebalikannya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyibukkan kita dalam ilmu agama, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memahamkan kita dalam ilmu agama ini. Maka bukti Allah Subhanahu wa taala ingin kita mendapatkan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan sibukkan kita dalam urusan ilmu. Idzan fa'abshiru ya abna'il kiram wa'lamu anna Allah yuhibbukum ويختاركم لشيء عظيم لأنكم في سبيله وفي سبيل طلب علمه الشريف. فلقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وفي رواية سهل الله له طريقا من طرق الجنة. Maka beliau juga mengatakan tadi, kasihlah kabar gembira kepada pelajar ilmu agama di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalian, maka Allah Subhanahu wa taala melihat kalian yang belajar ilmu agama ini. Maka beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang
memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kakinya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mudah untuk masuk surga, maka mudahkanlah kaki kita, jangan bersemangatlah kita untuk menuntut ilmu supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم رضا لطالب العلم. Allah maka para malaikat saja rela sayap-sayapnya mereka dibentangkan untuk diinjak-injak oleh orang yang penuntut ilmu. وإن فضل العالم على العابد كفضل الشمس على القمر. Maka keutamaan orang yang berilmu dan orang ahli ibadah seperti keutamaan asyams kal qamar. Asyams al qamar. Seperti keutamaan matahari dan keutamaan bulan. Fal qamar ya'khudhu an-nur min asy-syams. Maka bulan ini mengambil cahaya dari matahari. Laula asy-syams lama kana lil qamari nur. Laula asy-syams lama kana lil qamari nur. Maka matahari ini adalah yang menyinari semuanya dan bulan hanya bertempat kepada matahari tersebut. Wa hakadha al-muta'allim al-'alim al-muta'abbid huwa afdalu 'inda Allah ta'ala min alladhi ya'budu duna 'ilmin. Maka orang yang alim dan orang yang berjal ilmu dan orang yang abid ini lebih utama daripada orang yang alim dan orang yang belajar agama. Ini adalah lebih utama daripada orang yang ahli ibadah saja. Apalagi orang yang ahli ibadah dan orang yang berilmu ini adalah seutamanya manusia. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Ulama ini adalah warisannya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewarisi kita dinar, tidak mewarisi kita dirham. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewarisi kita duit yang berupa harta. Nah, maka Nabi hanya mewarisi ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama dan barang siapa yang mempelajari ilmu agama, maka dia telah mengambil bagian yang besar, dia telah mengambil bagian yang sangat beruntung. Wa antum abnai tata'allamuna al-Qur'an al-Karim huna. Ada soal. Kalian adalah anak-anak yang belajar ilmu agama di sini, betul nggak? Alhamdulillah. Idzan antum ahlullahi wa khassatuhu. Qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Maka beliau kalian adalah orang yang beruntung. Beliau juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu. Orang yang ahli Al-Qur'an, maksud orang yang belajar Al-Qur'an ini adalah orang yang ahli Al-Quran adalah Allah. Keluarga Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita belajar Al-Quran berarti kita mendekat kepada Allah. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairukum ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar agama, belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Wa fil Qur'anil Karim kullu al-ulum fa huwa aslul ulumi ma'an kama kana yaqulu Syekhul radhiyallahu anhu. Wal Qur'anul Karim huwa aslul ulumi ma'an. Maka beliau juga berkata, Al-Quran ini adalah sumber dari segala ilmu. Aslul ulum, sumber dari segala ilmu. Maka kita belajar Al-Quran, maka kita belajar dari sumber seluruh ilmu. Walladzina yarfa'uhumullahu ila ad-darajatil 'ulya wa yukrimuhumullahu ta'ala bid-darajatil 'ulya fahum ahlul 'ilmi faqat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakan orang yang berilmu saja. Karena apa? Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Walladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dengan Allah Subhanahu wa taala ini
mengangkat derajat dan memuliakan ahli ilmu. Dengan sebab ilmu ini juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang berilmu. Wa qala Allah Ta'ala قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوي الذي يعلم هو يختلف دائما عن الذي لا يعلم شيئا وهو جاهل لذلك قال الله تعالى لنبيه الكريم وأعرض عن الجاهلين. Maka beliau juga berkata, orang yang tidak memiliki ilmu dan orang yang memiliki ilmu adalah perkara yang sangat berbeda. Maka dari itu orang yang memiliki ilmu dia juga mengerjakan sesuatu dengan ilmunya tersebut, dan orang yang tidak mempunyai ilmu dia akan berbuat tanpa dengan ilmu. Maka inilah perbedaan sangat yang mencolok orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Idzan hadha huwa sabil ya abnai. Fala tataraja'u wa la taltafitu wa la tasma'u liman يدفعكم إلى الكسل في طلب العلم فليجتهدوا واصبروا لأن العلم سبيله مكتنف بالصعوبات والمشقات والمشاكل والمتاعب. Maka Allah Subhanahu wa taala jalan menuntut ilmu adalah jalan kalian. Jalan menuntut ilmu adalah jalan kalian. Maka janganlah kalian kembali setelah kalian melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, maka janganlah kalian kembali untuk berhenti menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu dan orang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ujiannya sudah pasti. Maka kita harus ujiannya sudah pasti. Maka kita harus bersabar dan selalu bermujahadah dan selalu berusaha payah untuk menuntut ilmu, dan kita tidak boleh, kita harus melawan yang namanya malas, kita harus melawan namanya capek, kita harus melawan yang namanya malas belajar apa segala macam. Maka kita harus melawan ini semua supaya kita mendapatkan derajat. Fal ilmu sa'bun la yunalu bir rahati wala bi as-sahl fa huwa sa'bun la yunalu illa بمجاهدة النفس وبالكفاح وبالصبر وبالتحمل حتى يكرمك الله تعالى بشيء من العلم فلن يعطيك كل العلم لكن بشيء من العلم. Maka Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu as-sa'ab, susah. Menuntut ilmu adalah perkara yang susah. Maka jangan sampai dengan perkara ini kita mundur untuk tidak menuntut ilmu. Maka kita berusaha, Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan sebab ilmu, maka tinggalkanlah perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kita supaya kita bisa mengambil banyak manfaat dari ilmu. Qala asy-sya'ir al-'arabi al-'ilmu awwaluhu murrun madaqatuhu. Murrun madaqatuhu. Dhawquhu tadawwuquhu hadha murrun jiddan. Misal al-handal, ta'rifu al-handal. الحنظل شيء مؤلم يعني حين تأكله يكون مرا جدا 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 هكذا. العلم أوله مر مذاقته لكن آخره أحلى من العسل حين تكون عالما. Menuntut ilmu adalah murun jiddan. Menuntut ilmu adalah perkara yang sangat pahit di awalnya, perkara yang sangat tidak mengenakkan di awalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah kita melalui segala proses, maka ketika kita sudah di titiknya, maka ahla minal hal, maka inilah paling manisnya segala perkara yang manis. Maka maka lebih manis daripada madu. Ahlul asal minal asal. Maka lebih manis daripada madu. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin, kita menuntut ilmu memang pahit di awalnya, maka setelah kita mencapai titik yang telah kita temu, maka kita akan merasakan manisnya ilmu yang lebih manis daripada madu. Alaikum an tasbiru awalan idza wa an tatahammalu wa an la tashtaku wa an la takunu min alladhina yashtakuna da'iman. وبعد ذلك حين تحصلون على ما تطلبون سوف ينفتح أمامكم كل ما تريدون في الدنيا وفي الآخرة. Bersabarlah wahai para penuntut ilmu, dan berpegang teguhlah dan selalulah kalian bersemangat dalam menuntut ilmu. Maka dengan menuntut ilmulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Dengan hadis yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala, orang
orang yang menuntut ilmu juga Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah dunia dan masalah akhiratnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dunia dan akhiratnya juga. Maka bersemangatlah untuk menuntut ilmu. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man arada ad-dunya fa 'alayhi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa 'alayhi bil ilm, wa man aradahuma ma'an fa 'alayhi bil ilm. Idzan idza sabarta wa tahammalta hatta wasalta ila thamarati hadha at-talab, wa hiya an takuna 'aliman sawfa yanfatihu amamaka kullu ma tuhibbuhu wa ma tarjuhu wa ma tas'a ilayhi min ad-dunya. فالعالم دائما يكون له عمل ويكون له معنى ويكون مسموع الكلمة ويحترمه الناس جميعا، وفي الآخرة سوف يرضى عنه الله تعالى، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه، الذي خشي الله تعالى هو الذي يرضى عنه الله تعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم هو الذي يخشى الله، والذي يخشى الله هو الذي يصل إلى رضا الله تعالى. واضح. Maka beliau juga berkata, Imam Syafi'i berkata, jika kalian man arada dunya fa alaihi ilm, barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu juga. Dan barang siapa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm, barang siapa yang menginginkan akhirat maka dengan ilmu juga. Maka kalau kita menginginkan segala sesuatu maka harus dengan kita mempunyai ilmu tersebut. Maka harus kita mempunyai dengan ilmu tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mendapatkan buahnya ilmu, kalau kita sudah mendapatkan manisnya ilmu, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, urusan kita di dunia ini maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Maka urusan kita yang ada di dunia ini maka Allah Subhanahu wa taala akan lancarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang alim, kalau kita sudah menjadi alim dalam ilmu agama, kita sudah menjadi orang yang mutqin dalam ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang kita cintai maka akan datang kepada kita. Segala sesuatu yang kita inginkan maka akan datang kepada kita. Ini syaratnya kalau kita sudah menjadi orang yang alim. Maka kalau kita sudah menjadi alim maka perkara yang kita inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu orang alim? Orang alim itu adalah orang yang jika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia alim. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang alim. Jika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia menuju jalan orang yang alim. Wa khitaman la 'alaikum an tata'allamu an tatlubu al-'ilma lakin bi syarti an-niyyati as-sahihati al-khalisati li wajhi Allah ta'ala. بمعنى تعلموا لوجه الله تعالى ولا تجعلوا نيتكم هي الخروج من الضلال من الجهل. وثانيا نفع خلق ذي الجلال، أن تنفع خلق ذي الجلال، يعني إذا كنت عالما حصلت على هذا العلم أن تنفع به الخلق به الناس، أن تعلم الناس وتنصحهم وتوجههم إلى ما يحبه الله تعالى ويرضى به. واضح. والثالث النية الثالث أن تحيي العلم، إحياء العلوم. أيوة. والرابع العمل بهذا العلم الذي تعلمته. هذه النيات التي يجب أن تنويها عند طلبك للعلم. Terakhir beliau berpesan kepada kita, beliau memberi nasihat kepada kita, maka dalam menuntut ilmu, kalian adalah semua orang yang menuntut ilmu, kalian semua adalah orang yang belajar ilmu agama. Beliau berpesan untuk menuntut ilmu pertama kali kita harus memperbarui niat kita, yaitu wajhillah. Kita menuntut ilmu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu semata-mata untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Katanya نفع الخلق بالعلم.
Nah, kemudian kita dengan yang kedua, setelah kita mencari ilmu agama hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, niat yang kedua itu bagaimana ilmu yang telah kita pelajari di pondok pesantren ini bermanfaat untuk seluruh manusia. Bagaimana ilmu yang kita pelajari di dunia bermanfaat untuk keluarga kita, orang sekitar kita dan umat seluruh alam. Thalithan al-ihya'u lil-ulum. Mana khidmatul ilm fi nasrihi wa muraja'atihi wa tahqiqihi wa dan kedua ihya'ul ulum, yaitu kita menghidupkan ilmu, kita memuliakan ilmu. Bagaimana setelah kita mempelajari ilmu, setelah kita memberi manfaat untuk ilmu, itu kita menghidupkan ilmu. Maksudnya gimana? Dengan kita murajaah, dengan kita mutalaah ilmu, sehingga ilmu yang telah kita pelajari kita tidak sampai lupa, dan kita juga tidak melupakan ilmu yang telah kita pelajari. Rabi'an al-amal bil ma'ruf. Yang keempat, setelah kita mengharap ridha Allah untuk menuntut ilmu, dan sampai keempat adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari, apapun yang telah kita pelajari di pondok pesantren ini, bagaimana kita amalkan di keseharian kita dan kita praktekkan ketika di rumah kita. Wa khitaman nahnu min Senegal, min dawlat Senegal. Wa lana hunaka fi Senegal syekhun kabirun imam jalil ismuhu Syekh Ahmad Bamba radhiyallahu anhu wa arda. Lahu نصيحة غالية وقصيرة لطالب العلم، وقال بأنك إذا راعيت هذه النصيحة سوف تصل إلى العلم، سوف تكون عالما إن شاء الله تعالى. Beliau juga mengatakan kami dari Senegal, atau beliau jemaah dari Senegal. Di negara kami ada namanya Syekh Ahmad Bamban. Ahmad Bamban. Beliau adalah orang yang besar di sana, orang yang al-jalil, yang mulia. Beliau di sana adalah orang pentolan Islam, orang yang sangat terpandang di sana. Beliau ada nasihat singkat untuk pelajar agama. Kalau kita mengamalkan nasihat agama ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang alim dan orang yang berhasil dalam menuntut ilmu. Qasidah nasihat ibaratun an qasidatun qasirah. Bidayatuha kun katiban lid-durri wal bu'sa tanal qasdan wa ta'alul dina ya muta'allim. Kun katiman lid-durri. Uktub ad-durra. Kun katiman lid-durri wal bu'sa wal bu'sa bima'na al-alam wal masa'ib wal mata'ib wal masyakil la tuzhirha. Tahammal wa ka'annaka وكأنك في أحسن حال. Mafhumnya beliau ini, masya Allah bahasa beliau sangat tinggi. Mafhumnya selalulah kalian menyembunyikan ketika kalian menuntut ilmu, selalulah kalian menyembunyikan rasa sakit kalian ketika menuntut ilmu. Rasa sakit kalian menuntut ilmu, maka selalu kalian sembunyikan perkara-perkara yang tidak mengenakan. كل كاتب من الدر والبوسة تنال قصدا، تنال ما تقصده من هذا الدر، وتعلو الجيل وتكون أعلى من جيلك ممن هم على مستواك ومن هم على عمرك. كيف هذا؟ وتعلو الجيل يا متعلم. جيل بمعنى جيل. تعرف الذين هم على مستواك من العمر. مستواك من العلم من العمر. يعني تكون أعلى من كل أصحابك. واضح. تعال أقول لك المعنى. إذا كتمت الدرة وأظهرت أنك على أحسن حال سوف تنال ما تريده من العلم وستكون أعلى من أصحابك. هكذا. Maka beliau dari awal beliau mengatakan tadi, sembunyikanlah rasa sakit ketika kalian menuntut ilmu. Sembunyikanlah rasa sakit ketika kalian menuntut ilmu, dan tampakkanlah ahsanul hal, keadaan kalian paling baik. Selalulah berceria, selalulah kalian bergembira dalam menuntut ilmu, maka kalian akan menjadi a'la ashabika. Maka kalian akan menjadi orang yang paling tinggi di
di sahabat-sahabat kalian. Maka ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar agama, maka simpanlah rasa sakit itu dan tampakkanlah rasa bahagia kita. Kalau kita sudah bahagia untuk menuntut ilmu, maka kita akan di atas orang-orang yang tidak bersemangat dalam menuntut ilmu. Maka la tukthir syakwa, la takun daiman تشتكي وتقول ليس في عندنا طعام، ليس عندنا ماء، ليس عندنا كذا وكذا. هذا شكوى، لا تكثر الشكوى. فإذا أردت أن تكون عالما insyaallah. Maka ketika kalian menuntut ilmu, maka jangan kalian banyak mengatakan saya tidak makan, saya tidak punya ilmu, saya tidak punya harta, saya tidak punya mal, saya tidak punya makanan. Jangan kalian katakan itu. Orang yang alim dia tidak banyak mengeluh. Jangan kalian selalu mengeluh dalam menuntut ilmu. Jangan kalian selalu menampakkan kesusahan kalian dalam menuntut ilmu. Maka tampakkan rasa bahagia. Jangan, orang yang alim adalah orang yang tidak pernah mengeluh dalam kondisi ini. Fakul mutajallidan ma'na kun syuja'an. Talibul ilmi yakunu syuja'an wa illa falan yanjah. Maka orang yang menuntut ilmu jadilah kalian orang yang berani. Syuja' yaitu berani. Jadi kalau orang yang berani, kalau kalian mau sukses menuntut ilmu, maka kalian harus jadi orang yang berani. Jika kalian tidak berani, maka kalian tidak akan sukses dalam menuntut ilmu. Hatta tadhunna an-nasu annaka mun'am. Ma'na kun syuja'an wa tuzhir al-farah wa surur wa ka'annaka la tastaki wa la tahtaju ila ayyi shay. Walau kunta faqiran, walau lam tahsul ala shay, adhhir annaka mun'am wa kathirun ni'ami wa ta'ishu fi ni'matin. Hatta yarakan nas bimisli hadzal hal. Maka kalau kita sudah menuntut ilmu, jangan sekali-sekali kita menampakkan kesusahan kita. Jangan sekali-sekali kita menampakkan masalah-masalah kita. Bahkan tampakkanlah kondisi kita, tampakkanlah apa yang di sekeliling kita adalah kita selalu orang yang gembira. Tampakkanlah kita selalu orang yang jika orang menghusnul kita, orang yang sukses, maka kita harus tampakkan, kita harus selalu menampakkan bahwa kita tidak ada masalah ketika dunia ini. Maka sehingga orang yang ilmu adalah orang yang tidak takut dan orang yang tidak ragu atas semua masalah-masalah tersebut. Summa qala fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawa. Al ilmu la yu'ta liman yakhsha al ju'. Alladhi idza ja'a yanam wa yaksabu wa la yaqumu wa la yata'allam wa la yaqra. Hada lan yanal al ilma. Maka orang yang menuntut ilmu, maka ilmu ini tidak akan datang kepada orang yang ilmu tidak akan datang kepada orang yang takut. Selalu takut lapar, takut miskin, takut ekonominya susah. Maka ilmu ini tidak akan datang kepada orang yang selalu saya lapar, saya miskin. Ilmu tidak akan datang kepada orang seperti itu. Bal rabbuna 'abdan saburan yulhim. Allah Ta'ala yukrimu bil 'abdi sabur. Hada yukrimuhu bil ilm. Maka orang yang sabar menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu dengan sabar penuh kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia ilmu. Summa qala ba'da dhalika dawim 'ala dars al-'ulum. Dawim ala dars al-'ulum mutali'an. Ya wayha timsil lit-tawari yatajamjam. Yani alladhi idza ja'a yadkhulu huna wa hunaka wa yadkhulu yaminan wa shimalan. Hada la yahsul 'ala داوم على درس العلوم وتشجع وكن شجاعا ولا تخشى أي شيء. Maka dalam menuntut ilmu, maka kita harus menjadi orang yang berani. Kita menuntut ilmu harus berani. Jangan sekali-sekali kita selalu menampakkan perkara-perkara yang menyusahkan kita. Maka kalau kita merasa kita lapar, kalau kita merasakan kita kesusahan, maka jangan selalu kita pergi ke kanan minta bantuan, pergi ke kiri minta bantuan. Jangan seperti itu. Ketika kita merasakan susah, maka cukup kita untuk menambahkan semangat kita selalu memberikan semangat kepada diri kita sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu. ثم قال واغسل إله لدينه متحافظا إذ لا ينال العلم عاصي مجرم. العلم نور لا يعطيه الله للعاصي. لذلك كن متحافظا يعني كن ورعا كن متقيا لكثير من المعاصي والشبهات. Maka Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah nur, al-ilmu nur. Ilmu adalah nur.
maka ilmu ini tidak akan datang, ilmu ini tidak akan mau singgah ke hati kita, ilmu ini tidak akan lengket di otak kita kalau kita selalu masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengamalkan larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu kita harus menjadi orang yang wara', yaitu orang yang selalu menjauhi dari subhat. Kita harus menjadi orang yang takwa, kita selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapat ilmu, kita harus menjadi orang yang wara', orang yang mutqin. Wara' mutqin. Muttaqiyan. Muttaqiyan, orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Dan kita selalu menjauh dari maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu imamuna كان وهو يتعلم وهو صغير إذا رأى شيئا يحفظه مباشرة وذات يوم. Imam Syafi'i ketika kecil beliaulah orang yang menuntut ilmu. Maka ketika beliau melihat sesuatu, beliau tidak langsung mengambil, tapi beliau menjaga barang tersebut terlebih dahulu. وذات يوم لاحظ أنه نسي ينسى كثيرا يحفظ الشيء المتن أو ما يقرأ لكنه ينسى كثيرا. Beliau ketika telah banyak menjaga tersebut, maka beliau lupa bagaimana beliau meletakkan barang tersebut, sehingga beliau saking banyak barang yang beliau temukan, beliau lupa meletakkan barang tersebut. لأنه وهو يذهب إلى السوق نظر إلى امرأة ونظر إلى عورته. Apa sebabnya ketika beliau ke pasar? Ketika pasar beliau melihat wanita yang bukan mahram sedang membuka aurat. ولما رجع إلى المدرسة لم يكن يحفظ شيئا. إذا حفظ شيئا ينساه. Maka setelah kejadian itu, ketika beliau di pasar melihat wanita yang buka aurat, ketika beliau balik ke pondok, ke madrasah, beliau ketika membuka kitab, beliau lupa semua ilmu yang telah beliau pelajari. فذهب إلى شيخه وشكاه نفسه وقال له الآن دائما أنسى. Maka setelah beliau lupa dengan ilmu yang telah beliau pelajari, beliau pergi ke guru beliau, pada syekh beliau, bertanya, "Wahai syekh, saya telah lupa semua ilmu yang telah pelajari." Dan Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, "Saya lupa semua ilmu yang telah saya pelajari." وهو قوله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لقاسي. Maka Syekh beliau mengatakan, mafhumnya, ilmu ini adalah nur. Ilmu adalah nur, dan ilmu itu letaknya di hati, dan hati kita harus bersih. Dan untuk hati ilmu ini bisa lengket di hati kita, maka kita harus menjauhkan ilmu ini kita harus menjauhkan hati kita ke seluruh maksiat-maksiat yang ada kita, karena ilmu adalah nur dan ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Maka dengan mengotori hati kita banyak maksiat, maka jauhlah perkara-perkara yang maksiat, sehingga hati kita bersih, sehingga ilmu bisa masuk ke dalam hati kita. Idzan hakadha ya waladi isbir wa sabir wa rabit wa la tataraja' wa la taltafit ولا تعصي الله تعالى ولا تظلم أحدا وتحمل واصبر ثم بعد قليل ستكون عالما أجمل وسينفتح أمامك الدنيا وستنال رضا الله تعالى وستكون من أهل الله وخاصته وستتمتع بنعيم القرب من الله تعالى. Isbir, bersabarlah ya syabab, ya penuntut ilmu, ya pemuda, bersabarlah dan jadikanlah orang yang sabar dan bersusah payah kalian menuntut ilmu. Karena sesungguhnya kalau kita bersabar menuntut ilmu, kita menjadi orang yang sabar menuntut ilmu, ba'da qalil, sebentar lagi insyaallah kita akan menjadi orang yang alim. Kita sabar menuntut ilmu, insyaallah sebentar lagi kita akan menjadi orang yang alim, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita manisnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita manisnya ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manisnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang dekat kepada